Orang lain nelpon kan susah. Tolong telepon gua gitu kan susah. Di sentral ini kebetulan ada fasilitas buat apa? Ngecek. Istilahnya echo. Echo itu kan kalau kita ngomong dibalikin lagi. Jadi kalau kita ngedial nomor ini, kita akan kalau suara kita kirim ke sentral, sama sentral dibalikin. Fasilitas echo-nya kalau yang di Asteris yang bawaan dari sananya, itu fasilitas echo ada di nomor 600. Coba telepon ke 600. Nanti ada suara perempuan ngomong. Perempuannya cantik sih. Ya. You are about to enter an echo test. In this mode, everything you say will be repeated back to you just as soon as it is received. The purpose of this test is to give you an audible sense of the latency between you and the machine that is running the echo test application. You may end the test by hanging up or pressing the pound key. Ngerti? Marah. Ya udah, dia bilang ini aplikasi echo. Jadi kalau kita ngomong nanti dibalikin lagi suaranya. Gitu doang sih, cuman bahasa Jawa. Jadi nggak ada yang ngerti. Gitu ya, beres ya, sip ya, kebayang. Jadi caranya cuma kayak gitu doang, nadanya udah nada Telkom semua. Kalau kita mau telepon dari sini juga bisa. Coba telepon ke 2101. Pencet yang hijau. Ayo langsung. 2101. Oh situ. Ya udah, bisa diterima. Itu. Ya. Jadi udah nelpon biasa semua. Beres ya? Kebayang ya? Jadi kalau mau nelpon cuma gitu aja, kalau mau nerima apa dari handphone biasa, semuanya biasa. Pertanyaannya, handphone ini pakai pulsa nggak nelponnya tadi? Sekarang nggak pakai pulsa, hilang pulsanya, udah hilang semua. Kacau ya? Maaf Pak. Punten bisa nih ya Pak. Saya orang baik Pak. Kalau yang ini jahat Pak, yang di belakang jahat semua. Gitu, beres ya? Sip, udah mulai kebayang? Ada pertanyaan nggak dulu sampai sini? Nggak ada, aman? Ya. 05. Apa? Itu sentral yang ini. Sentral yang ini ya. Oke. Jadi semua komputer di jaringan ini harus dikasih nomor. Kebetulan sentral yang ini saya kasih nomor 192.168.05. Itu aja. Kalau saya ganti nomornya ya berubah dia. Cuman itu aja. Sip? Beres? Oke. Belakang. 2 buku udah hilang nih. Tinggal 1 buku lagi. Habis. Iya. Oh, tergantung program di sentral. Jadi ini pertanyaannya kalau kita lihat handphone yang nelpon nomornya panjang banget tadi ya. IMSI apa 510 sekian panjang banget. Itu emang nomor SIM cardnya. Kebetulan caller ID-nya belum saya set. Kalau saya ngeset caller ID, nanti pas keluar di sini bukan nomor IMSI sekian. Itu tergantung settingan caller ID. Saya kebetulan belum di set apa-apa caller ID-nya, makanya yang keluar nomor SIM card langsung. Jadi kalau yang benar kan kita harus ngeset caller ID-nya supaya keluarnya nomor siapa gitu. Jadi masalahnya masalah caller ID belum saya set aja yang ini. Nah, kalau pakai injek segala macam, masalahnya injek di GSM ada nggak ada ya? Ada nggak sih injek, nomor injek di GSM? Hah? Injek? Ada? Oke. Jadi kalau memang ada nomor injek, yang keluar nomor injeknya lagi, sama. Apa? IMSI tadi. Yang kita pakai IMSI-nya. Serial number ya. Kalau yang dia baca IMSI doang soalnya yang ini saya tahu. Nggak tahu serial numbernya dari apa dia. Oh, yang pesawat nggak dipakai yang pesawat. Yang dipakai yang SIM card itu. Yang pesawatnya nggak dipakai sama dia. Yang ini ya. Gitu. Tapi saya belum nyoba. Jadi ini saya masih ngira-ngira. Soalnya saya nggak punya handphone yang injek.
Jadi ntar kalau punya handphone inject, tolong dicoba aja mungkin pada 2-3 minggu lagi atau yang akan datang barangkali akan ada Open BTS di sini barangkali. Mana gue tahu. Cuma agak susah di sini soalnya nanti kalau pakai Open BTS pasti ditangkap polisi, jadi jangan. Nggak boleh. Tapi kira-kira gitu ya, kebayang ya. Saya belum bisa jawab yang ini secara pastinya saya belum tahu soalnya saya nggak bisa ngetes. Kecuali kalau ada yang punya inject sekarang coba bisa dites nggak? Kalau ada yang punya. Cuman ini kita punya masalah dengan Open BTS ini. Ini jadi gini nih, dalam semua peralatan komunikasi itu kan ada referensi frekuensinya. Ada clock lah istilahnya ya. Kalau di komputer ada clock juga ya. Ini ada clocknya. Kalau kita mainan telekomunikasi, clocknya harus presisi. Maksudnya nggak boleh geser-geser, frekuensinya harus manteng terus di frekuensi itu. Oke. Kebetulan clock yang saya pakai ini masih geser. Karena murah. Jadi masih geser, saya belum masang clock yang presisinya. Harganya 1 juta lagi tuh kalau mau dipasang. Barangnya cuma segede naon teh, segede gini lah, kecil seginilah, kecil pisan. Tapi harganya 1 juta, tapi itu jadi presisi banget. Kalau kita pakai clock yang presisi, handphone yang Nokia yang 4 digit, yang jadul-jadul segala macam, jadi bisa connect semua. Sekarang yang bisa connect cuma handphone-handphone yang rada bagus, punten. Handphone bagus yang bisa connect, karena dia masih bisa mentoleransi frekuensi yang geser-geser. Kalau saya pasang clock yang bagus, handphone yang ini masuk, gitu. Jadi kalau tadi yang handphone inject-nya, misalnya kategorinya handphone nggak terlalu bagus, belum bisa connect ke sini, gitu. Gitu ya, sip ya. Ada pertanyaan lagi? Wah, depan. Kalau misalnya ini kan berarti harus ada coverage-nya. Ada? Ada luasannya coverage. Oh, coverage-nya. Nah. Ini cuma 200 miliwatt. Jadi ini powernya kecil 200 miliwatt. Sejauh mana seruangan ini? Aja. Jadi masih tidak terlalu melanggar hukum. Masih bisa. Siapa? Bisa. Pakai ampli. Harga amplinya 10 juta lagi. Jadi amplinya 10 juta itu sekitar untuk 10 watt. 10 watt itu udah 1 kecamatan. Kalau di Jakarta, kira-kira coverage bangsa 3-4 km lah, kira-kira. Tasik luasnya segede apa? Diameter. Hah? Berapa kilometer? Diameter berapa itu teh? Diameter berapa itu ya? Kira-kira. Radius berapa kira-kira? Waduh, jauh ya. Powernya lebih gede lagi. Perlu beberapa biji dipasang. Untuk kalau satu Tasikmalaya ya. Tapi kalau kita pakai 10 watt, bangsa 3-4 km kena tuh semua. Tapi Anda kalau udah sampai level itu harus punya izin operator. Karena ini frekuensi operasinya operator beneran. Nggak boleh tanpa izin. Kalau nggak pakai izin silahkan ditangkap Pak. Orangnya yang itu Pak. Ya, bener Pak. Saya baik. Kalau yang itu jahat itu Pak. Gue demen ada polisi di sini. Gue demen banget dah. Beres ya? Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan lagi ya? Kalau yang BTS yang ini karena BTS-nya masih murahan ya. Saya juga masih bingung sih sebenarnya sih. Terus terang saya juga masih bingung. Yang saya nyoba pokoknya waktu itu pakai handphone yang jadul-jadul, nggak mau register. Itu aja sih. Kalau jadi handphone kayak bangsa BlackBerry, Nokia yang seri E yang udah bagus, dia itu masih punya toleransi kalau frekuensi BTS yang geser-geser dia masih mau. Itu aja sih. Jadi nggak tahu saya, masih nggak tahu. Gue pusing yang gini, gitu ya. Tapi itu bawa handphone nggak? Handphone apa? Samsung. Bisa ngelihat ini nggak? Iya nih kayaknya ada kehabisan apa nggak tahu saya kayaknya banyak banget yang registrasi kayaknya. Tapi udah kelihatan ya. Tapi registrasinya masih, soalnya banyak banget ini kayaknya ruangan ini semua pada ngecek semua ini overload nih dia, pusing dia. Saya harus ngasih lihat caranya buat mendaftarin gimana ntar, gitu ya. Tapi kalau udah kelihatan berarti paling nggak dia udah, kalau yang handphone yang jelek nggak kelihatan sama sekali. Nggak lihat. Ya, punten. Yang nggak lihat berarti emang aduh punten butut. Jadi kalau yang bisa lihat bagus sudah. Jadi kalau Samsung tadi udah mulai bagus.
gitu, kira-kira gitu. Tapi masalah registrasi ini kayaknya overload dianya, karena semua pada register ke sini, gitu. Tadi yang pertama-pertama aja yang berhasil masuk tuh kayak, yang belakangan-belakangan udah mulai kacau, soalnya semua pengen masuk. Beres ya? Ada lagi pertanyaan? Ya, belakang. Kenapa? Hah? Pengaruh ke? Hah? Hah? Oh, oh, nggak ada batas sih sebenarnya. Jadi walaupun dia 192.805 doang, jumlah kliennya terserah, asal bisa ngeping. Jadi kalau routingnya benar, kalau kita mainnya routingnya benar, jumlah IP-nya udah terserah aja kan. Yang penting bisa ngeping. Bisa aja di jaringan lain, bisa aja dari Jakarta, bisa dari mana, bisa nyambung ke Tasik, asal bisa diping aja IP-nya. Kalau yang ini jelas nggak akan bisa diping. Ya, jadi nggak perlu adanya subnetting atau apa gitu Pak? Ini suara dari mana ya teh? Oh itu, oh dikasih mikrofon. Gue pikir ada jin dari mana ngomong. Sampai kaget-kaget gue, gila. Kirain jin yang ngomong tadi barusan. Jadi gimana sok terus. Sok kumaha? Jadi nggak perlu setting, hanya cukup ping saja ke nomor yang BTS itu ya, punya. yang penting bisa ping ke IP situ. address. Ya. Ya, Kalau udah ngeping kan urusannya harus jaringannya bener kan? Iya. Jadi jumlah IP udah nggak peduli lagi. Gitu. Klien jadi tidak terbatas mungkin. Tidak terbatas sebetulnya. Cuma nanti terbatasnya di kemampuan si sentral. Kebetulan ini sentralnya berbuah laptop. Ya, Mbak. Di sini juga kosong.